wayang mulutku cuman satu. Ada kan kalau di pewayangan Aji Rawa Rontek, wah itu bisa kepalanya jadi 10 kan. Lumayan deh aku nggak teriak-teriak kayak gini. Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No! Jokowi berpikir semua 10 tahun sudah dibuktikan oleh Jokowi tentang bagaimana mengelola negara yang baik untuk rakyatnya. Kemudian dia akan melakukan serah terima negara ini kepada orang yang benar. Pertanyaanku, siapa yang benar di negeri ini? Sebutkan. Siapa? Siapa? Amin Rais? Kalau saya katakan tidak berlebihan, Pak Jokowi itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan, semua takut sama dia. Ya. Siapa sekarang? Satu orang yang kita percaya bisa mengamankan negara ini bersaing dengan negara-negara lain. Tunjukkan. Megawati. Hah? Hanya zaman Jokowi 3 aset tambang raksasa kembali ke Republik Indonesia. Hanya di era Jokowi. Hanya di era Jokowi. Bukan di era Megawati. Lu mau ngomong apa juga langsung terbantahkan. Lu mau ngomong kebangsaan, lu ngomong nasionalisme, lu ngomong apapun. Ini yang nggak mau Jokowi ketika sudah selesai masa jabatan 10 tahun. Penggantinya adalah menjual kembali aset negara. Ganjar? No. Anies? Apalagi? Megawati? Hoho. Yang ada juga udah dijualin. Ayo, buktikan sekarang. Hah? 4 aset Indonesia yang berhasil direbut oleh Jokowi. Terjadi di era Megawati? Yang keluar-keluar terus? Terjadi? Yang ada juga kebalikannya. Dijual murah sama dilepas. Alasannya krisis ekonomi ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tidak akan membahas tentang puncak amarah Megawati ke Jokowi. Di balik pidato berapi-api, amarah Megawati Soekarno Putri meledak karena dia begitu jengkel dengan praktik pemerintahan Jokowi saat ini. Dan juga tidak membahas Bapak Amin Rais yang menyebut Jokowi itu monster. Kalau saya katakan tidak berlebihan, Pak Jokowi itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan, semua takut sama dia. Ya. Cuma 1-2 orang saja yang masih berani berbicara. Gitu. Pak Amin Rais masih tampak sehat dan jenaka. Hanya saja tempo bicaranya sudah melambat. Dan napasnya tak sepanjang dulu waktu masih menjabat Ketua MPR. Amin Rais terlihat jalannya yang sudah agak membungkuk. Saya setahun lebih tua dari Indonesia, katanya. Setahun lebih 3 bulan lah. Ia mengaku sudah pensiun dari dunia politik dan hanya bertindak sebagai pengamat di usia senjanya. Kali ini juga tidak membahas Pak Amin Rais dalam sebuah channel YouTube yang mengatakan, kalau saya katakan tidak berlebihan, Pak Jokowi itu ketika jadi presiden, itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu, hantu yang menakutkan semua. Biarlah itu semua menjadi luapan emosi, mereka semua, kekesalan, kemarahan, ketidakpuasan, terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Teriak kayak gini. Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No! Katakan tidak berlebihan, Pak Jokowi itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Ada yang lebih dari semua itu, yaitu seorang Rocky Gerung, orang yang selalu lepas dari jeratan hukum karena kritikan dan hinaan terhadap Presiden Jokowi. Ada sebuah artikel yang menulis, ambisi Presiden dalam IKN, perspektif Rocky Gerung, dan tanggapan Rektor Uniba. Pada Jumat tanggal 14 Juni, di kampus Universitas Balikpapan, Uniba, diselenggarakan diskusi mengenai kemajuan pembangunan IKN serta implikasinya terhadap Kaltim dan Indonesia. Dalam aktivitas tersebut, terlibat cendekiawan filsafat dan pengamat politik, Rocky Gerung. Juga hadir Rektor Uniba, Isradi Zainal,
dan Randy Susiswo Ismail. Menanggapi Rocky Gerung, Rektor Uniba Isradi Zainal mengatakan, kami mengundang seorang Rocky Gerung karena orangnya jujur, tetapi saya beda pendapat dengannya, karena pembangunan IKN akan jalan terus. Itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan, bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan, tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Saya kira Pak Rektor perlu merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau, karena memang apa yang dia sampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan ini, memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi Isradi Zainal, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Rocky dalam paparannya mengungkapkan bahwa sedang menjalani penelitian terhadap IKN. Penelitian ini tidak dipicu oleh gagasan dari IKN-nya tetapi difokuskan pada analisis politik yang terjadi di belakang proses pembangunan mega proyek ini. Dalam beberapa hari yang akan datang, Presiden Jokowi akan mengadakan perayaan Agustusan di IKN karenanya. Pak Jokowi ingin IKN itu kita rayakan tanggal 17 Agustus mendatang di sana, sementara air saja belum ada di situ, tutur Rocky dalam agenda diskusi yang digelar di Universitas Balikpapan pada Jumat 14/6. Meskipun demikian, Presiden juga telah menyatakan bahwa di IKN akan menggunakan air bawah tanah, sementara di daerah itu dalam siklus ekonomi menyatakan adanya batu bara. Ambisi dari rezim terlihat dalam pembangunan IKN, menurutnya. Bagian itu yang saya kritik, kenapa mesti ada ambisi Presiden? Kereta tanpa rel Made in China siap diuji coba di IKN 10 Agustus. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana tram otonom, Autonomous Rail Transit, ART, telah siap diuji coba di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Guna mendukung uji coba ini, Rizal menyebut bahwa jajaran DJKA saat ini tengah melakukan pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, SDM, ART. Pengujian internal ini diharapkan dapat rampung selambatnya pada 9 Agustus 2024.